privat dan bahkan kepada orang yang tidak rentan begitu seperti itu. Mungkin itu. Yang satu lagi mungkin terkait dengan policy drift tadi ya. Ini kan undang-undang 19 mungkin kita cukup kuat, belum ada inflasi dan seterusnya, rupiah juga masih kuat. Sekarang kan sudah berubah begitu ya. Tadi dibilang seharusnya hukum bisa menyesuaikan dengan perubahan itu. Nah ini disinggung soal keadilan atau dampak terhadap keadilan lintas generasi. Sebetulnya yang ditakutkan dari ketidakadilan lintas generasi itu apa, Bu? Dari DPR ada pertanyaan? Ahli? Cukup dari pemerintah? Silakan. Agak kuat itu didekatkan. Pertanyaan pertama untuk ahli Prof. Ridwan, dikaitkan dengan membandingkan antara masa pengabdi PNS atau ASN dengan anggota DPR. Jika DPR tidak dapat diberikan pensiun karena berbeda dengan ASN, bagaimana dengan pejabat negara lain yang juga mendasarkan pensiun pada masa jabatan? Bagaimana aspek pertimbangan keadilan? Itu pertanyaan untuk ahli berkenaan dengan adanya potensi permasalahan fiskal negara dalam pembayaran pensiun DPR RI. Apakah saudara ahli telah atau mendalami nominal pembayaran pensiun DPR RI yang secara proporsi hanya sekitar 0,00748% dari anggaran pendidikan, kemudian 0,002471% dari anggaran kesehatan, dan 0,001073% anggaran perlinsos untuk tahun anggaran 2025. Apakah Ibu ahli juga bisa menjelaskan sejauh mana potensi permasalahan fiskal itu bisa terjadi? Demikian yang mulia, pertanyaan dari kami. Baik, dari Mas Syafin. Silakan Prof. Ridwan dijawab. Terima kasih yang mulia. Untuk pejabat negara di Indonesia itu ada semacam perkecualian untuk beberapa hal. Kalau kita merujuk pada teori, kalau menurut teori misalnya Cronenberg dan Verting yang menyebut bahwa pejabat negara itu dicirikan oleh masa kerja yang dibatasi oleh periodisasi tertentu, dan itu umumnya 5 tahun, sementara PNS itu bekerja terus sampai usia pensiun. Tapi dalam beberapa hal di Indonesia tidak menerapkan teori itu sepenuhnya. Karena itu ada pejabat negara yang bekerja terus sampai mencapai usia pensiun, diantaranya hakim. Bahwa sebenarnya itu ditata ulang untuk kemudian diambil satu kebijakan bahwa pejabat negara yang bekerja terus sampai usia pensiun itu diberi penghargaan. Mungkin penghargaan itu ya sebagai yang substansinya sebetulnya sama, yaitu sebagai bentuk penghormatan atas pengabdiannya selama masa kerja. Tapi kalau untuk anggota DPR yang hanya 5 tahun saja lebih baik diberikan secara proporsional. Untuk teknisnya itu di peraturan yang di bawah gampang diatur. Artinya untuk pejabat negara yang berusia panjang sampai mencapai usia pensiun, ya diberi porsi yang proporsional dibanding dengan yang hanya 5 tahun. Saya kira begitu, solusinya lebih pada praktisnya. Karena saya melihat keadilan itu juga bermakna proporsional. Kalau memberikan sesuatu secara tidak proporsional, itu tidak adil. Kemudian untuk